Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PKRS. Selamat pagi Sobat PKRS dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari bagian neurologi, yaitu Dr. Renosari Caniago, SPS AM Biomed, di mana hari ini kita akan membahas mengenai nyeri pinggang, karena saat ini kebanyakan dari pasien kita ya di Rumah Sakit RSUD M Natsir itu keluhannya nyeri pinggang, dan ini merupakan salah satu penyakit yang umum juga terjadi di masyarakat sekarang. Langsung kita tanya aja dengan Ibu Renonya. Bu, apa itu sih Bu nyeri pinggang itu sendiri? Kalau bahasa awam bilangnya nyeri pinggang, tapi sebenarnya kalau secara umum harusnya kita bilang nyeri punggung bawah. Jadi sebelum kita menjelaskan, kita jelaskan dulu secara pemetaan atau anatomi. Di bagian belakang kita ini kita bilang punggung. Punggung mulai dari leher sampai ke bokong kita bilang punggung. Kemudian biasanya kita bagi menjadi dua lokasi. Kalau dari leher sampai ke pinggang di sini kita bilang nyeri punggung. Dari pinggang sampai ke bokong namanya punggung bawah. Jadi kalau ada muncul nyeri yang bersumber dari pinggang sampai ke daerah bokong, kalau secara kedokterannya kita bilang lokasinya di daerah lumbal sampai sakrum, itu namanya nyeri punggung bawah. Kita tadi kan bicara mengenai perbedaan juga nih Bu. Masalahnya sekarang kan masyarakat juga agak bingung juga Bu, karena ada yang nyebutnya saraf terjepit gitu. Itu sama nggak sih Bu sama nyeri punggung bagian bawah tadi yang Ibu katakan? Oke, ini baru memang diluruskan. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu secara kejadian ya. Hampir semua orang mungkin di dunia, hampir artinya ya mungkin belum ada yang belum pernah, pasti pernah merasakan nyeri punggung bawah. Cuma kita bagi dulu nyeri punggung bawah ini apakah berbahaya apa enggak. Jadi kalau menurut epidemiologi kejadian itu hampir 90% bisa sembuh, dan sekitar 10% menjadi kronik. Kronik itu artinya kalau nyeri punggung itu kejadiannya lebih dari 3 bulan, kita bilang kronik. Dan dari yang 10% itu hanya sekitar 1 atau 2% menjadi saraf terjepit. Jadi saraf terjepit, kenapa saraf terjepit gitu? Itu adalah bagian dari keluhan sekitar nyeri punggung bawah. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, saya jelaskan dulu secara umum. Nyeri punggung bawah kita bagi lagi berdasarkan pemetaan. Ya tadi katanya lokasinya dari sekitar pinggang sampai ke bokong, kita bagi lokasinya apakah sumbernya dari tulang, otot, saraf, sendi, mungkin nanti ada gambarnya kita ya, nanti ya. Nanti, atau dari organ bagian dalam. Nah, kita bisa lihat contoh organ dalam itu misalnya apa ya, sekitar yang di bawah ini ada ginjal, ada usus, kalau laki-laki ada prostat, kalau perempuan ada rahim, ada sistem saluran kemih. Ini semua punya kan, ada di kemih laki-laki sama perempuan. Kalau secara umum kita di bagian saraf membagi dia dua. Nyeri pinggang non neurologi, artinya yang sumbernya di luar daripada penyakit saraf, yang tadi apakah dari ginjal dia, apakah dari usus, apakah dari alat reproduksi wanita, atau dari prostat kalau laki-laki, itu yang non neurologi dari organ dalam. Terus baru dari bagian neurologi, lihat gambarnya di sini ya. Nah itu nanti kita bagi lagi apakah sumbernya dari otot, dari pengikat otot atau kita bilang tendon,
kemudian celah sendi atau syaraf. Ada tulang memang di situ, tapi tulang itu bukan jaringan yang pekat terhadap nyeri. Jadi kalau dia nggak menimbulkan nyeri, dia nggak nyeri. Tapi kalau orang memang itu sumber nyeri, menimbulkan nyeri. Satu lagi mungkin kulit dia pada tahu lah ya. Misalnya contoh kulit orang kegores, di situ kena pisau atau lebam kan merah, itu bisa nyeri. Tapi itu jelas biasanya nyerinya dari kulit. Nah yang di luar itu kita bagi dua tadi. Salah satu yang penyebab saraf terjepit tadi yang kalau sumbernya dari saraf. Saraf terjepit itu pun nggak banyak, sekitar 1-2%. Yang cenderung menjadi kronik. Lalu, bagaimana perbedaan gejala dari masing-masing penyebab nyeri ini? Kalau misalnya organ dalam biasanya nyerinya itu kita nggak bisa bilang cepat gitu. Kok pegel aja gitu. Terus ditemukan gejala daripada sumber organnya. Misal nih, kalau wanita haid dia, kan pegel ya, pernah Dewi pernah merasakan ini kan mana ya sini aja gitu semua. Tapi saat itu dia ada keluhan nyeri perut, terus haid yang keluar gitu. Atau kalau misalnya buat saluran kemih misalnya nih, dia sakit pinggang, tapi pegang panas misalnya, perutnya panas. Terus waktu buang air kecilnya mungkin ada nyeri, atau panas main kencingnya, atau berubah warnanya. Kemudian lanjut lagi, kalau usus misalnya sumbernya, dia pasti ada keluhan, bilangnya pegal. Kemudian buang air besarnya ada masalah. Apakah buang air besarnya berubah bentuknya menjadi encer, atau keras, atau berdarah. Pokoknya ada perubahan daripada siklus normal dari organ-organ itu. Kemudian yang kedua, yang tadi ya, yang luar nyeri pinggang yang paling dekat, paling luar otot. Otot itu ciri khasnya tegang. Jadi memang dia merasa tegang itu, dan biasanya kiri kanan gitu. Tegang gitu, rasanya nggak nyaman kalau otot. Dan biasanya otot tuh standar, kalau sesuatu yang otot yang tegak dibawa istirahat hilang nih. Ini paling misalnya kita di depan komputer nih lama, begitu bergerak, aduh gitu kan, dibawa istirahat, dibawa pijat mungkin beberapa hilang. Itu kalau dari kedua dari sendi. Sendi itu ciri khasnya hampir sama dengan otot, cuma setiap pergerakan dia nyeri. Sendi itu kan bisa penyempitan sendi, pengerapasan sendi gitu. Di antara sendi itu ada pengikatnya, namanya kita bilang tendon. Jadi dia bisa deket tuh, tendon sama sendi itu deketan. Sendi kalau misalnya prosesnya sebentar bisa sembuh, tapi yang sering lama gitu kan, sehingga dia juga bisa cenderung menjadi kronik. Jadi kalau saya bisa bayangkan di sini sendi ya, pinggang itu ada lumbar di tengah, gambarnya tengah ini, lumbar, kemudian ada sakrum, tengahnya itu jadi lumbar ada sakrum, ini ada ilium. Nah, dari masing lumbar itu dia ada sendi-sendinya. Antara sakrum sama ilium ada juga sendinya. Gitu. Jadi satu lagi kokse namanya di kiri kanan kita pinggang dengan ilium itu, adalah tulang panggul gitu, ada lagi sendinya kiri kanan. Nah, itu bisa menjadi sumbernya nih kalau sendi. Apakah dari samping ini antara paha kita dengan panggul gitu kan, ada itunya, atau dari antara sakrum, ini sakrum sama lambang itu apa, lengkung panggul, itu ada juga sendinya, atau dari sendi-sendi tulang belakang ada lagi sendi. Itu ada pemeriksaannya sendiri. Kadang kalau dokter suruh angkat kaki gitu ya, suruh ruku, suruh ditekuk gitu, itu ada. Dan ciri khasnya jadinya sekitar itu aja, nggak kemana-mana. Kemudian yang terakhir, yang saraf kejepit yang banyak dipakai masyarakat, itu ya. Ciri khas nyerinya juga beda. Kalau saraf kejepit itu karena dia di antara tulang lumbal itu sama sakrum itu ada celah-celah sendi. Di situ ada tempat keluarnya saraf. Antara tulang dengan
bilang ada bantalan. Karena suka mungkin beberapa mendengar HNP gitu ya, hernia nucleus pulposus gitu. Ini saraf kejepit nih, kata dokter HNP. Jadi di tengahnya itu bantalannya itu kita bilangnya nucleus pulposus. Nah, dia itu letaknya untuk sebagai fungsinya sebagai bantalan supaya kita bisa bergerak gitu. Begini, begitu. Kalau nggak tulangnya kan kaku. Nah, bantalannya itu di antara bantalan dengan tulang ada keluar saraf sedikit keluar dari situ. Nanti sarafnya itu baik-baik saja. Ada satu masa di mana mungkin tulangnya udah keropos, terus bantalannya ini menjadi sama kayak bantal gitu ya, lama-lama dipakai kan kecil. Apakah kecilnya karena faktor usia, nanti kita sebut faktor risiko, atau pernah jatuh misalnya gitu kan, dan sebagainya, sehingga dia mau keluar gitu dari bantal tuh, lanjut kayak robek gitu. Nah, robekan atau hernianya itu akan menjepit saraf yang ada di situ. Sehingga ciri khasnya apa? Karena sarafnya itu kan saraf dari pinggang sampai ke ujung kaki, maka ciri khasnya nyerinya dari situ menjalar ke ujung kaki. Satu lagi ciri khas nyeri saraf itu beda dengan nyeri lain, paling pegel gitu ya, capek, nyeri gitu. Kalau ini kayaknya kesetrum, rasa terbakar, kesemutan, apa ya, pokoknya diantara yang pernah merasakan gitu ya, yang saya tanya pasien itu nyerinya itu kalau kamu luar biasa. Kapan nyerinya muncul? Nyeri yang penjalanan itu pada saat ya aktivitas. Kenapa aktivitas? Pada saat kita berdiri tentu jepitannya lebih hebat. Pada saat kita berjalan jepitannya lebih hebat. Sehingga pasien bilang, kalau saya berdiri lama Bu, atau saya misalnya jalan naik turun tangga, nyerinya menjalar ke ujung, terjepit dia. Gitu. Itu ciri khas dari masing-masing. Oh, tadi Ibu juga udah menyinggung mengenai penyebabnya sedikit ya Bu. Tadi ada karena mungkin di depan komputer terlalu lama, ada karena penyebabnya karena pengeroposan tulang gitu Bu. Jadi kalau untuk orang yang udah masih sehat nih Bu, yang nggak sakit gitu Bu, agar nggak sampai kayak gitu, agar nggak kejadian nyeri saraf bagi mereka yang masih sehat nih Bu, ada nggak Bu tindakan pencegahannya?